dahulu untuk mengambil soal yang sudah disediakan. Silakan. Pertanyaannya adalah, Aceh dikenal dengan kekhususannya. Coba Anda jelaskan penerapan kekhususan Aceh tersebut dari kacamata pendidikan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Penerapan kekhususan Aceh daripada pendidikan ialah dengan menerapkan sistem pendidikan syariah yang menganjurkan siswinya memakai hijab dan memakai pakaian yang secara sopan dan santun. Dan penerapan tersebut sangat menarik dan sangat bagus sekali karena Aceh sebagai serambi muka yang terkenal dengan kekentalan budaya Islamnya, dan di mana Aceh memiliki banyak sekali mayoritas agama Muslim yang mayoritas agama Muslim yang sangat banyak populasinya. Dan menurut pandangan pendidikan, hal tersebut sangat baik digunakan dan juga sangat bagus bagi penerapannya terhadap siswa, karena pada pendidikan semua tentang syariat Islam yang ada di Aceh harus tambah kita kekalkan, karena ini adalah pendidikan. Kekentalan tersebut harus kita jaga sebagai usaha kita untuk memajukan NKRI nanti kemudian. Terima kasih. Lanjutkan dengan yang Putri untuk mengambil soal yang sudah disediakan. Pertanyaannya adalah, setujukah Anda terhadap penerapan kanun jinayat di Aceh? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sangat setuju dengan diterapkannya kanun Aceh, yaitu tentang jinayat, yang dimana kita sebagai umat Muslim telah ditegaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang buruk. Tapi tentang jinayat merupakan kanun yang mengatur tentang perbuatan zina, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berhubungan suami istri. Dan saya sangat setuju dengan adanya kanun Aceh, karena dengan kanun tersebut perbuatan yang menyeleweng atau menyeleweng dari dogma-dogma agama akan dapat terhindarkan. Terima kasih. Ya, itu dia pemaparan dari soal yang sudah disediakan oleh panitia. Lanjutkan dengan pertanyaan dari Dewan Juri. Kami persilakan kepada Dewan Juri untuk bertanya. Baik, terima kasih. Kita dari sini ini menyambut tahun 2019 mengenai film dan pilpres. Ini sebetulnya kan daerahnya luas, ya, luas terus sampai ke pulau banyak ya, pulau banyak. Ada yang tinggal di perkebunan. Terus kita mencapai masalah demokrasi, masalah golput. Ini kan ada yang memang masyarakat kita agak apatis terhadap pilpres, pileg. Ada yang mau tahu. Ya, pertama itu kedua informasinya nggak sampai. Mungkin kampanyenya hanya di perkotaan, bisa aja di Rimo, bisa di Kota Singkil, kan? Yang di perkebunan mungkin nggak sampai. Nah, menyikapi adanya masyarakat yang golput pada pileg nanti, gimana sikap dari adik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami, sikap golput sangat tidak pantas dilakukan karena satu suara dapat menentukan nanti kita ke depannya. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan golput walaupun hal tersebut atau maksud saya penyaluran atau kampanye para paslon tidak sampai kepada kita. Kita tetap harus memilih karena kita lah yang menentukan kita ke depannya nanti. Jadi golput
kita harus memandang kinerjanya yang kita pandang, karena kita yang menentukan kita ke depannya. Menurut saya, golput merupakan tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, yang merupakan bahwa warga tersebut merasa tidak acuh dengan pemilihan kepala daerahnya. Aceh Singkil merupakan termasuk daerah yang terpelosok, sehingga daerah-daerah perkebunan maupun di pulau-pulau tidak cepat masuk informasi. Sekarang adalah era globalisasi. Kita mempunyai teknologi yang canggih, sehingga dengan adanya kampanye-kampanye perkotaan bisa kita akses melalui adanya internet. Dan yang kami akan lakukan jika ada teman kami yang ingin memilih golput, kami akan berusaha mengajak, memberi dia semangat, memberi dia motivasi bahwa pelajar-pelajar Indonesia haruslah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Meskipun masih muda, pelajar Indonesia haruslah bisa memilih pemimpin yang benar-benar pantas untuk dipilih. Terima kasih. Pilihan kita adalah pilihan yang menentukan kita ke depannya. Jadi